Rafael Struijk main gacor menjelang bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Di informasi bola selanjutnya, Mama Ragnar Oratmangun kaget ketika putranya pilih timnas Indonesia. Apakah senang? Yang terakhir, Piala Asia 2023 adalah fondasi Sinteyong untuk menatap tahun berat timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk menunjukkan kualitasnya di klub ADO Den Haag U21. Ia berhasil mencetak gol dalam laga terbaru. Rafael kembali mendapatkan kesempatan bermain bersama ADO Den Haag U21. Klubnya menghadap Feyenoord pada Sabtu 9 Desember kemarin. Hasilnya, pertandingan itu berakhir imbang dengan skor 3-3. Rafael Struijk menyumbangkan 1 gol bagi klubnya ADO Den Haag. Ya, pemain berusia 20 tahun ini mencetak gol dan tampil selama 70 menit. Performanya ini tentu bagus sebagai modal di Piala Asia 2023. Sebab pemain muda ini sudah berhasil mengoleksi 3 gol dalam pertandingan terakhir ADO Den Haag U21 dan Struijk pun semakin gacor. Ya, selain Struijk ada juga satu pemain keturunan Indonesia yang tampil membela Feyenoord dan ia adalah Delano van Heijden. Adapun performa impresif Struijk di klubnya bisa menguntungkan timnas Indonesia yang tidak lama lagi akan berjuang di Piala Asia 2023. Setidaknya Sinteyong punya pemain andalan untuk bisa mencetak gol. Akan tetapi dibutuhkannya Struijk bersama klub juga dapat mempengaruhinya persiapan TC bersama timnas Indonesia. Tim Merah Putih berencanakan menggelar pemusatan latihan di Turki mulai 20 Desember nanti. Sayangnya dalam periode itu bukan termasuk jeda internasional FIFA. Mungkin saja jika masih ada jadwal pertandingan, winger berusia 20 tahun ini belum bisa dilepas ke timnas Indonesia. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ragnar Oratmangun merupakan pemain FC Groningen atau RC Divisie yang sedang dipinjamkan ke Fortuna Sittard atau Eredivisie. Ragnar adalah pemain sepak bola profesional yang berposisi sebagai penyerang sayap, namun dia punya kelebihan mampu bermain di lini tengah seperti gelandang serang, tengah, sampai kiri. Sejak kecil Ragnar Oratmangun menimba ilmu sepak bola di klub Belanda, tapi akhirnya ternyata punya darah keturunan Indonesia. Hal itulah yang membuat Ragnar Oratmangun baru-baru ini memutuskan memilih timnas Indonesia sebagai tim nasionalnya. Ya, lewat laman PSSI, Ketua Umum Erick Thohir beberapa bulan lalu mengumumkan bahwa Ragnar akan dinaturalisasi. Proses naturalisasi wajib dijalani oleh Ragnar agar bisa mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Sehingga status Federasi Sepak Bola dia juga bisa diubah dari Belanda atau KNVB ke PSSI. Namun di balik proses pemilihan timnas Indonesia sebagai tim nasionalnya, mama dari Ragnar Oratmangun mengaku kaget ketika mendengar putranya lebih memilih merah putih. Namun menurut keterangan Ragnar secara pribadi, mama dia senang dan bahagia saat dirinya memilih timnas Indonesia. Orang tua saya sangat bahagia untuk saya, meski ibu saya juga sedikit terkejut. Meskipun ayah saya lahir di sini, dia sudah lama tidak punya kewarganegaraan, kata Ragnar. Ada tanda bintang di paspornya, akibatnya ayah bukan warga negara Belanda penuh, misalnya ya dia nggak punya hak pilih, ujarnya. Ternyata Ragnar sudah sejak lama sudah tertarik memilih timnas Indonesia dan momen itu datang saat mendengar kabar ada tim dari PSSI yang mencari pemain keturunan di Eropa. Dan kini mimpinya pun terwujud meskipun proses naturalisasi dari Ragnar masih belum selesai. Dan di informasi bola yang terakhir, ya, timnas Indonesia kembali tampil di Piala Asia setelah absen sejak 2007 dan ini akan menjadi fondasi nasib Sinteyong di tahun yang berat. Pada 2024 agenda timnas Indonesia bakal sangat padat, tidak akan ada lagi agenda uji coba dalam kalender internasional ataupun FIFA Matchday. Semua jadwal sudah terisi untuk kualifikasi. Ya, selepas Piala Asia 2023 atau 2024 di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024, 4 pertandingan sudah menanti skuad Garuda. Mulai Maret 2024 ada agenda kualifikasi Piala Dunia 2026.
Lawan yang akan dihadapi adalah Vietnam pada 21 dan 26 Maret, kemudian menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Ya, 4 hasil laga ini akan menentukan langkah Indonesia. Jika menjadi runner-up Garuda F, apalagi sampai juara grup, Indonesia akan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Artinya juga tiket Piala Asia 2027 sudah didapat. Nah, kalau ini yang terjadi, maka Indonesia akan memulai perjuangan dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September 2024. Kalau tidak, Indonesia akan berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027. Ya, berbeda dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung mulai September 2024 nanti. Kualifikasi Piala Asia 2027 baru akan berlangsung mulai Oktober 2024. Dan ini terjadi karena sebelum kualifikasi Piala Asia dimulai, akan ada babak playoff kualifikasi Piala Asia 2007. Sebanyak 10 tim yang tidak tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan bersaing. Artinya juga kalau Indonesia tak lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ada kalender internasional yang bisa dimanfaatkan pada 2-10 September 2024 nanti. Ya, agenda pada September tentu belum bisa dirancang oleh PSSI. Jadwal pada September 2024 baru bisa diisi jika Indonesia dipastikan tak lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertanyaannya, bisakah Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Kisi-kisi jawabannya mungkin akan terjawab saat tampil di Piala Asia 2023. Dan inilah fondasi kekuatan Timnas Indonesia. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Dan ini bukan grup yang gampang, sebab peringkat FIFA lawan ada di atas Indonesia. Namun, peringkat FIFA memang tak bisa menjadi acuan. Kejutan bisa saja tercipta. Indonesia yang dianggap tim guram berpotensi membuat kejutan dalam Piala Asia untuk edisi ke-18 tersebut. Ya, demi adanya lanjutan itu, PSSI menghentikan sementara Liga 1 2023-2024. Kompetisi kasta tertinggi Indonesia ini diliburkan begitu pekan ke-23 berakhir pada 18 Desember 2023. Ya, pekan ke-24 Liga 1 baru akan dilanjutkan kembali pada 4 Februari nanti. Meliburkan kompetisi ini diambil PSSI agar bisa dengan bebas memanggil pemain ke pemusatan latihan timnas. Rencananya timnas akan melakukan pemusatan latihan di Turki dan Qatar mulai 20 Desember. Selama pemusatan latihan itu 3 uji coba dijadwalkan, yakni melawan Libya sebanyak 2 kali dan juga Iran.